Perkenalkan, saya Ria Saronali Tampahan dari Prodi Informatika dengan NIM 11S23051. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum saya untuk praktikum yang ke-9 untuk praktikum kecerdasan buatan. Jadi, praktikum kali ini itu tujuannya untuk membuat semacam environment atau permainan Wumpus, di mana Wumpus World ini itu semacam sebuah gua di mana agennya tuh bakal nyari gold, terus bakal nyari jalan keluar setelah nemu goldnya, dimana ada Wumpus, ada pit. Kalau ada Wumpus bakal ada stage, kalau ada pit bakal ada breeze yang terasa di sekitaran kotak Wumpus dan pitnya nih. Nah, di sini saya mau jelaskan langsung saja ke perubahan kode yang sudah saya buat, dimana tugasnya itu yang pertama untuk membuat memodifikasi aturan inferensinya. Jadi kayak kalau udah ngerasain freeze, ini kita nambahin logika disjunctive syllogism untuk mempersempit kemungkinan lokasi pit dan wumpusnya ketika ia mengunjungi dan mengetahui semua tetangga yang aman. Terus tugas kedua itu implementasi aksi menembak. Jadi kalau jumpa wumpus, ya kita tahu lokasi pasti wumpusnya, kita bakal tembak dia. Terus yang ketiga itu fungsi untuk nyari emas dan keluar. Setelah jumpa emas, kita bakal pakai logaritma untuk balik ke posisi aman, yakni 1,1. Nah, di sini di environment B-nya ya saya cuma tambahin satu screen yang bakal di-set kalau wumpus kena tembak. Bakal kerasa screen-nya. Terus agen P di sinilah banyak perubahannya, dimana yang pertama itu kita nambahin untuk tugas yang pertama itu kita tambahin untuk yang modifikasi aturan inferensinya itu kita tambahin pertama itu waktu agennya ngerasain breeze di X, Y misalnya di 2,1, kita nambahin fakta BXY ke KB dan membuat disjunction interpret tetangganya tuh dengan KB at breeze disjunction. Misalnya gini, kalau kita ngerasain ada breeze di 2,1, tetangganya tuh kan ada 2,1 berarti tetangganya 1,1 di atasnya lagi, dia kiri atas bawah, di situ kemungkinan ada pitnya. Nah, kalau nggak ngerasain breeze bakal ditambahin negasi PXY untuk setiap tetangga. Nah, jadi kalau udah tambah negasi P-nya ini berarti otomatis yang awalnya ada breeze di sana, terus di sini nggak ada breeze. Yang kita bakal disjunctive syllogism ini untuk menghapus kandidat dari yang kemungkinan ada pitnya. Hal yang sama. Jadi kalau satu disjunction pit menyusut menjadi satu kandidat, otomatis kita nurunin fakta PX ya. Hal ini logika yang serupa jika diterapkan untuk stage atau wumpus dengan disjunction X, S, X, Y, dan W untuk wumpus, X, Y, S untuk stage. Nah, kalau dengan demikian, agennya bisa mempersempit kemungkinan lokasi pit atau wumpus ketika ia mengunjungi dan mengetahui suatu tetangga yang aman. Inilah implementasi dasar dari disjunctive syllogism, saja namanya. Nah, kemudian tugas yang kedua itu implementasi aksi menembak. Nah, implementasinya ini itu pertama kita tambahin hash arrow sama dengan true. Di mana letak itu ya? Untuk cek. Terus agennya bakal nembak hash arrow sama dengan true. Agennya bakal nembak menggunakan shoot at cost. Dimana ya aku letak jadi untuk wumpus stage later screen Columbus map of the square decide ada film emas normal exploration
simpan barang untuk backtracking, rumus mati, BMS, from simulation. Intinya tuh kalau dari lewat shoot at host yang bakal manggil world shoot arrows, mental shoot arrows pada environment akan memeriksa apakah target hostnya sama dengan posisi wumpus pos. Kalau iya, bakal di set wumpus pos sama dengan none, di set flag, screen flag sama dengan true. Jadi kalau udah ketembak dia bakal jadi screen. Gitu. Angin hanya nembak sekali karena has arrow di set setelah shoot end. Jadi kayak Mas itu. Karena permintaannya itu Angel cuma bisa nembak 1 kali aja. Dan dia Angel bakal memutuskan nembak kalau ia punya fakta W, X, Y, di mana dia yakin W umpusnya itu ada di situ. Terus ada tugas yang ketiga, nyari emas dan keluar. Itu tadi yang di mana lagi tadi hilang. Ini clear wumpus, ini tangannya scream, tangannya glitter. Hapuskan nih dat buat disjungsi. Gimana kalau potong lagi itu tadi? Helper untuk hapus. Nah, kalau udah jumpa dia ada glitter, bakal dipanggil grab gold. Yang manggil word grab gold self was dan bakal men-set self has gold sama dengan true. Jadi gini, kalau udah kita ambil glitternya, kita panggil grab goldnya. Dan berarti kita udah punya gold di situ. Kalau kita udah punya gold, kita udah punya emas, kita bakal ganti tujuan, nggak cuma nyari emas lagi, kita bakal pergi lagi balik ke 1,1 di mana posisi amannya. Jadi kita pakai di sini BFS find path to go pada graf nilai yang diketahui aman. Jadi kita pakai BFS untuk nyari pada yang kita tahu aman buat balik lagi ke goal. Nah, ini untuk memungkinkan backtracking atau susun jalur ketika agen move to new host. Jadi kalau udah kita dan mungkin kita backtracking dia balik ke posisi awal, berarti kita simpan parentnya di visit parent. Dan juga find path untuk melakukan BFS. Sekarang kita mulai aja langsung outputnya. Nah, Bani tanya can does it Oke, kita buat lingkungan wumpus world 4x4. 4x4. Wumpusnya dari 1,3, emasnya ada di 2,3, pitnya ada 3 pit, di mana 3,1, 3,3, 4,4. Terus kita nambahin fakta ke 1,1 di KB. Nah, pertama, langkah satunya, kita tentuin dulu resepnya dia. Berarti kalau kalian 1,1 itu aman, nggak ada breeze, nggak ada stench, kita pilih ada 2 kemungkinan antara ke 2,1 atau ke 1,2. Pertama kita pilih yang ke 2,1. Tapi saat ini dia berisi 5 fakta. Terus langkah keduanya di 2,1 ada kerasa breeze. Karena di breeze pitnya itu ada di 3,1, 3,3, 4,4. 3,1 kan berarti ada otomatis di sekitarnya itu bakal ada breeze. Nah, karena ada breeze dan kita nggak tahu ya antara di 0,1, 1,1, 2,2. Karena 1,1 udah pasti aman, kita eliminasi 3,1 dan 2,2. Kita nggak tahu ini kemana. Gimana lah kita ke 1,1, nggak ada stench, seperti nggak ada wumpus di dekatnya. Langkah ketiga, kita di 1,1, kita pilih 1,2. Nah, di 1,2 nggak ada breeze. Berarti, karena di 1,2 atasnya itu 2,2 dan 2,1 ke sampingnya itu 2,2, berarti di otomatis karena ada negasi P di 2,2 ini sama kemungkinan ada bit di 2,2 juga dari 2,1, otomatis hasilnya salah.
Karena gitu, kalau gitu 2,2 ini nggak mungkin pit. Jadi kalau gitu kita pindah ke 2,2. Kemudian karena nggak ada bridge di 2,2, nggak ada juga stage di 2,2, kita tahu berarti 3,2 itu nggak mungkin pit, dan 2,3 juga nggak mungkin pit. Jadi kita pilih misalnya kotak aman terdekat 3,2. Nah, ada 3,2 ini ada brace. Karena ada 3,1 kan ada pit. Berarti kita tengok sekitar 3,2. 3,2 ya sekitarnya ada 3,1, 3,3, 4,2, 2,2. 2,2 otomatis tereliminasi. 3,1 yang tadi di 2,1 tadi ada brace. Berarti dia otomatis merupakan pit. Jadi sisanya itu ada 1,1, 1,3 yang softnya. Jadi kita pilihlah balik dia ke 2,3. Karena kita pilih kita mau pergi ke kotak aman yang lain, yakni 2,3. Balik kita ke 2,2 dengan 21 fakta. Di 2,2 kita pindah lagi ke 2,3. Di 2,3 ini ada brace. Karena kita lihat lagi, pitnya itu ada 3,1, 3,3, dan 4,4. Ini mana tim kita? Ini ya. Di 2,3 ada brace. Berarti kemungkinan ada pit itu ada di 2,4, 3,3, 1,3, 2,2. Nah, kita nambahin fakta S23 ke KD, berarti dia safe. Terus, kita nambahin lagi fakta S23, bukan, kita nambahin fakta S23 karena kerasa stance di KB-nya nih. Ini 2,3 ini juga, berarti ada brace, ada stance. Berarti ada kemungkinan lupus 2,3, 3,3, 1,3, 2,2 di antara ini. Kemudian, ada juga glitter, emas ditemukan di posisi 2,3. Berarti emasnya berhasil diambil, let's go sama dengan drop. Berarti setelah kode berhasil kita ambil emasnya, kita baliklah ke 1,1. Rumpusnya hilang, abaikan saja. Nah, setelahnya tuh kita balik ke 2,2. Kita tahu jalurnya ini aman karena nggak ada brace dan nggak ada stance. Dari 2,2 kita mau balik ke 1,1. Berarti kita lewati 1,2. Di 1,2 nggak ada brace. Berarti kita hapus kandidat 2,2. Sisa 3,1, 3,3, 4,2. Dari 23 dihapus, kandidat 2,2, sisanya 2,4, 2,3, 1,3. Dari brace 23 dihapus kandidat 1,3, sisanya 2,4 dan 3,3. Terus memperbarui S12, 1,1, 1,3, 2,3. Kita bakal balik ke 1,1 melalui jalur yang aman, balik lagi kita ke 1,1 ke 1,2 ini. Berarti sekarang KB-nya berisi 23 fakta. Nah, langkah ke-11 ini udah di 1,1, nggak ada brace, nggak ada stance. Udah di 1,1 dengan emas, berarti dia keluar. Selesai. Demikianlah penjelasan saya untuk praktikum yang ke-9 ini. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih sudah menonton.